حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di tahun baru Masehi ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah kebaikan-kebaikan pada tahun baru ini. Mudah-mudahan kita semuanya disehatkan oleh Allah dan kehadiran kita dalam majelis ilmu ini menjadikan Allah mudahkan jalan kita menuju surganya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Jamaah sekalian, mari kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita adalah menuju pada bab yang ke-132, Al-Ulfah, persatuan atau keakraban. Haddatsana Ahmad bin Asim qala haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsani Ibnu Wahb an Haywat bin Shuraih an Darraj an Isa bin Hilal As-Sadafi an Abdullah bin Amr ibn al-As, dari Abdullah bin Amr bin As, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda, inna ruhal mu'minin, sesungguhnya rohnya orang-orang yang beriman itu, layal taqiyani, sungguh keduanya akan selalu bertemu, dia fi masirati yaum, dalam perjalanan hari atau sepanjang hari. Artinya bahwa ketika orang itu beriman, bukan sekedar pengakuan, tapi dia adalah orang yang beriman tenanan. Kalau kita lihat orang beriman itu kayak apa toh? Kita bisa lihat di dalam surah yang ke-8, dan ini tentunya sering kali kita baca pada ayat yang kedua sampai pada ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya hanyalah orang-orang beriman itu adalah alladzina, orang-orang yang idza dzukira, apabila disebut Allahu Allah, disebut nama Allah, orang yang beriman itu wajilat, maka akan bergetar qulubuhum, hati mereka. Artinya
ketemu frekuensinya, sinyalnya orang beriman itu dengan Allah. Begitu disebut nama Allah, maka kemudian teringat apa yang menjadi hukum-hukum Allah. Oh, ini gak boleh, ini adalah boleh. Yang dimaksud bergetar itu tidak kemudian seperti orang gereweli itu. Ketika kemudian dipanggil dengan panggilan sholat, hayya 'alas shalah, maka yang dikatakan bergetar itu bukan kemudian orang itu, wih, enak ya adzane, tapi ora budal. Ya. Tapi orang yang beriman itu begitu dipanggil nama Allah, panggilan sholat, muadzin yang menyuarakan, tapi itu sejatinya itu adalah panggilan dari Allah, maka kemudian wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka ingin memenuhi daripada panggilan Allah. Labbaika ya Rabb, ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu. Itu yang dikatakan bergetar. Wa idza tuliyat, dan apabila dibacakan alaihim atas mereka ayatuhu, ayat-ayatnya, apa Pak? Zadathum, maka menambah kepada mereka imanan, keimanan mereka. Jadi akan bertambah kepada mereka imanan akan keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka yatawakkalun, mereka bertawakal. Lalu kemudian apa? Alladzina yuqimunas shalah, yaitu mereka yang menegakkan salat, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka mendermakan, menginfakkan dari sebagian apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Kalau mereka sudah masuk begitu, ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka itu adalah mereka itu al-mu'minun, adalah orang-orang yang beriman haqqan, dengan sebenarnya. Jadi duduk pengakuan, tetapi memang real dia adalah orang yang beriman. Maka kemudian kalau mereka sudah termasuk orang beriman, lahum, bagi mereka darajat, akan mendapatkan derajat-derajat, beberapa derajat inda rabbihim, di sisi Tuhannya, wa maghfiratun, dan mendapatkan ampunan, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika orang yang beriman semacam itu, rohnya orang yang beriman semacam itu, layal taqiyani, akan nyambung bertemu, fi masirati yaum, dalam perjalanan sepanjang hari itu akan ketemu. Jadi artinya apa? Begitu ketemu itu nyambung, enak, ngomongnya itu nyaman. Tapi kemudian kalau yang satu orang yang beriman, yang satu bukan orang yang beriman, dia munafik apalagi, nggak ketemu, nggak nyambung itu. Lalu kemudian wa ma ra'a ahaduhuma sahibah, dan kemudian tidaklah salah satu daripada keduanya, roh-roh orang beriman itu melihat, tidaklah salah satu dari mereka melihat sahibahu, yaitu temannya yang lain. Tidak melihat tetapi nyambung. Secara zahir itu adalah tidak melihat, tetapi secara batinnya itu adalah nyambung frekuensinya. Sehingga bagaimana kemudian kalau kita contohkan dahulu ulama dahulu Pak ya. Bagaimana kemudian ketika Imam Syafi'i ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, di mana Imam Ahmad bin Hambal itu adalah muridnya beliau, tetapi kemudian karena sama orang beriman, beda pandangan, tetapi bukan bercerai-berai. Itu orang beriman, rohnya yaltaqiyani, keduanya itu ketemu. Coba ya. Tapi kalau sekiranya ketemu tukaran, maka kemudian boleh jadi salah satunya itu adalah bukan orang yang beriman, atau dua-duanya bukan orang yang beriman. Lah, orang yang baik itu mesti nyaman dengan orang yang baik. Orang yang tidak baik itu tidak nyaman ketemu orang yang baik itu.
Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian makna spiritual ini bukan berarti pertemuan fisik di dalam nyata, sesuatu yang real, melainkan isyarat tentang adanya kecocokan fitrah dan kesamaan tujuan di antara ruh orang-orang yang beriman. Kalau itu adalah berbicara kebaikan, orang beriman itu nyambung, Mbak. Pasti gak cocok kalau kemudian diajak kepada hal yang jelek itu. Gak ketemu. Nah, jadi kalau ada kemudian orang baik, itu kemudian lah kok kentil dengan orang yang tidak baik, Mbak. Mesti ini bukan orang baik, tapi orang baik-baik. Wah ya, Pak. Orang baik-baik, bukan orang baik. Ngerti ya? Nah, jadi ini menunjukkan bahwa ukhuwah itu akan terjadi ketika itu adalah sesama orang yang beriman. Oleh karena itu Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama orang-orang yang beriman itu adalah saudara, laksana saudara kandung. Begitu Allah itu mengisyaratkan itu. Lalu kemudian di dalam satu riwayat lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang direkam oleh Abu Hurairah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al arwah, yaitu roh itu junudun mujannadah, laksana tentara-tentara mujannadah yang berkelompok-kelompok. Fama ta'arafa minha iktalafa. Jika kemudian saling mengenal ta'aruf, ya, yang kemudian menjadi ta'aruf. Lalu kemudian kalau sudah ta'aruf itu ta'aruf. Bisa kenal itu, Pak. Kalau kemudian fama ta'arafa minha iktalafa. Kalau sudah saling mengenal, maka kemudian iktalafa, maka terjadi suatu persatuan, kecocokan itu. Wa ma tanakara, kalau sekiranya saling mengingkari, nggak cocok, ikhtalafa, maka kemudian pasti terjadi perselisihan, Mbak. Makanya suatu ketika saya mendengar syair daripada sastranya Gusmus itu, ambek golongane wae ora ketemu, ojo berbicara ukhuwah Islamiyah. Paham itu ya? Jadi ukhuwah Islamiyah itu terjadi kalau sekiranya hati-hati mereka itu adalah tertata keimanannya. Perbedaan pandang itu bukan kemudian saling bermusuhan. Perbedaan pandang bukan saling bermusuhan. Nah, itu orang-orang beriman. Jadi al-arwah junudun mujannadah, yaitu roh-roh itu seperti tentara-tentara, prajurit-prajurit yang kemudian mujannadah, yang kemudian berkelompok-kelompok. Fama ta'arafa minha i'talafa. Jika saling mengenal, mereka akan kemudian i'talafa, akan kemudian bersatu, akan menjadi akrab. I'talafa itu berawal dari kalimat alif, Pak. Alif itu bentuknya gimana, Pak? Ya, itu i'talafa. Maka kemudian orang yang baru masuk Islam itu dikatakan mu'allaf, yang perlu untuk diluruskan, yang perlu untuk ditegakkan. Karena baru masuk Islam, perlu dukungan daripada support kita semuanya. Maka kemudian orang yang kemudian menyusun susunan-susunan karya yang benar, maka itu dikatakan mu'allif. Ya, dalam bahasa Arabnya itu. Kembali lagi kepada persoalan wa ma tanakara minha ikhtalafa. Kalau sekiranya roh-roh itu tidak terjadi kecocokan, tanakara, saling mengingkari, minha dari badannya, lek kumpul, Pak, ikhtalafa, pasti akan terjadi perselisihan. Mesti gak cocok, Pak. Lek kono-ngono kene ngene. Gak akan pernah terjadi pemikirannya itu.
Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya itu adalah haddatsana Abdullah bin Muhammad. Sebelum saya arahkan sini bahwa begitu mahal namanya persatuan itu, Pak. Jadi persatuan keakraban itu mahal. Dan persatuan keakraban itu tidak bisa itu hati orang itu dipersatukan dengan materi itu, Pak. Betul ya? Jadi hati orang kita semuanya ini bersatu, tidak akan pernah persatuan itu terjadi manakala diikat dengan materi. Kalau diikat dengan materi itu, Pak, kemudian selisih sedikit aja terjadi perselisihan. Kok kono oleh sakmono, aku oleh sakmene, ya coba gitu. Apalagi kemudian wis suwe kerjane ambek wong sik tas kerja, kok kalah? Kan itu toh. Jadi akan terjadi perselisihan persatuan itu tidak bisa didapat dengan diikat dengan materi. Tetapi apa? Persatuan itu akan bisa didapat kalau diikat dengan iman. Ya, persatuan itu akan didapat dengan iman. Maka kemudian kita lihat di dalam surah yang ketiga Al-Imran ayat 103. Nah, ini dulu, Pak. Makanya jenengan ngaji gini nih, itu kemudian nanti kalau sudah terbentuk keimanannya, itu kemudian tidak akan pernah gontok-gontokan, itu terjadi keakraban. Ya. Kemudian pikirannya nanti bisa sama, kemudian frekuensinya itu juga sama, sehingga kemudian orang itu kemudian apa? Ta'aruf, saling mengenal. Lalu kemudian kalau sudah saling mengenal, muncul namanya ta'awun, saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Nah, para jamaah sekalian, coba kita lihat dalam surah Al-Imran pada ayat yang ke-103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian bihablillahi, dengan tali Allah, dengan agama Allah, jami'an secara keseluruhan. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian itu bercerai-berai. Tafarruq, berpisah, tukaran, gontok-gontokan, ya, satu dengan yang lainnya. Wa'tasimu bihablillah. Lalu kemudian apa? Wadhkuru ni'matallah, dan ingatlah kalian akan nikmat Allah alaikum yang Allah berikan kepada kalian atas kalian, idh kuntum a'daan. Ingatlah ketika dulu kalian di waktu jahiliyah itu adalah a'daan, bermusuh-musuhan satu dengan yang lainnya. Kadang suku satu dengan suku yang lainnya, suku Aus dengan suku Khazraj, bertikai bertahun-tahun, Mbak. Bukan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun mereka itu bertikai. Orang di antara orang-orang Quraisy pun juga sama. Orang-orang Arab waktu itu mereka pun juga bertikai satu dengan yang lainnya. Apalagi kemudian orang yang kemudian memiliki derajat suku yang rendah dengan yang tinggi. Bertikai, Pak. Lalu kemudian apa? Dengan nikmat Allah, dengan Islam, fa'allafa baina qulubikum. Fa'allafa, maka Allah alifkan, maka Allah persatukan, maka kemudian Allah pertemukan baina qulubikum, di antara hati kalian. Islam yang menyatukan itu, Pak. Sehingga kalau sudah Islam itu, maka terhapus yang namanya kasta itu. Paham ya? Jadi kalau sudah Islam, tidak ada kasta itu.
Yang tertinggi di dalam Islam itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Mana di antara kalian yang paling bertakwa, itulah yang paling mulia. Jadi bukan keturunan siapa di dalam Islam itu. Nah, jadi fa'allafa baina qulubikum, lalu kemudian dengan Islam, dengan nikmat Allah Islam itu, maka kemudian Allah persatukan di antara hati kalian, fa'asbahtum, maka dengan persatuan itu kalian menjadi binikmati, dengan nikmat Allah itu ikhwanan, yaitu bersaudara satu dengan yang lainnya. Itu Pak. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan adalah dulu kalian itu berada di bibir daripada jurang minan nar, dari neraka. Fa anqadzakum, maka kemudian dengan nikmat iman, nikmat Islam, Allah tersebut itu menyelamatkan kalian minha, daripada neraka itu. Kadzalika yubayyinullah, demikianlah Allah tersebut memberikan penjelasan untuk kalian ayatihi, akan ayatnya, la'allakum tahtadun, agar supaya kalian beroleh petunjuk. Jadi oleh karena itu persatuan di antara kita harus kita rawat. Dengan cara apa Pak? Dengan cara menguatkan keimanan kita. Kalau sudah orang itu, kalau sudah kuat imannya, terjadilah yang namanya ukhuwah Islamiyah. Itu akan terjadi. Tapi kalau enggak Pak, tidak bisa. Tidak bisa terjadi. Nah, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya pun juga bisa kita lihat bahwa yang menyatukan hati itu adalah bukan materi, tapi adalah iman. Itu dikatakan oleh Allah di dalam surah yang ke-8 ayat yang ke-63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Gede nih gitu ya. Wa'allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Wa allafa baina qulubihim, wa allafa, dan Allah telah persatukan baina qulubihim, di antara hati-hati mereka. Dengan apa Pak? Iman, dengan Islam. Lau anfaqta, sekiranya engkau tersebut itu menginfakkan, ma fil ardi jami'an, apa saja kekayaan yang ada di bumi semuanya kalian infakkan untuk kemudian mempersatukan manusia, mempersatukan hati manusia. Apa kata Allah? Ma'allafta baina qulubihim, dengan harta yang kamu miliki itu engkau tidak akan pernah mampu untuk menyatukan di antara hati mereka. Karena penyatuan hati itu bukan harta, bukan materi. Walakinnallaha, tetapi Allah adalah allafa, Allah yang menyatukan bainahum, di antara mereka dengan iman. Kenapa Pak? Yang menguasai hati kita itu adalah Allah. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik. Itu kalau orang itu kalau sudah teguh hatinya itu di atas agama Allah luar biasa, maka kita diajarkan oleh Nabi, sabbit qalbi ala dinik, ya Allah teguhkan hatiku di atas agamamu. Ketika orang ini ketemu dengan orang-orang yang teguh hatinya di atas agama Allah, disitulah terjadi persatuan, keakraban satu dengan yang lainnya. Nah,
Para jamaah sekalian, berikutnya apa? Wala apa? Innahu azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu adalah aziz, maha perkasa, hakim lagi maha bijaksana. Maka kembali lagi, di antara, kalau kemarin kita berbicara tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan itu, siapa Pak? Mereka itu adalah warajulan tahabba fillah. Kedua, ada dua orang tahabba, keduanya itu adalah saling mencintai fillahi karena Allah. Karena iman. Bukan karena materi. Kalau kemudian orang itu mencintai karena materi, materinya entek gimana Pak? Selesai sudah. Persahabatan selesai. Oleh karena itu kenapa sih urusan menikah itu Nabi sampai mengatakan apa namanya, wanita tersebut itu adalah dinikah karena apa Pak? 4 hal. Tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikah karena 4 hal. Yang pertama apa Pak? Li jamaliha. Itu hal yang fitrah ya. Wis ngono lah. Menungso iku tertarik dengan lawan jenisnya. Pertama itu adalah karena lihat wajah. Jenengan dulu itu tertarik sama istri jenengan itu melihat apanya Pak? Wajahnya. Kayak ruruwa. Teori tok ya. Li jamaliha. Yang kedua adalah walimaliha, karena hartanya. Sesuai soge. Tepak ini. Bahasanya apa? Senden wit jati tua. Lalu kemudian apa? Wali nasabiha au wali hasabiha, karena faktor nasab atau keturunan. Yang keempat, walidiniha, karena faktor agamanya. Nah kalau ingin bahagia bagaimana Pak? Maka kata Nabi, fadhfar bidzatid din taribat yadaka. Maka pilihlah wanita yang memiliki keagamaan yang bagus, karena hal itu yang akan menguntungkan, membahagiakan kamu. Rumah tangga itu bisa sakinah kalau kemudian frekuensi suami istri itu ketemu Mbak. Maka kan agama, kematangan agama. Ya apa caranya saiki wis gak tukaran-tukaran mana? Matengno agamane, matengno imane, insyaallah nanti akan dipersatukan oleh Allah. Udah. Kemudian kalau yang satu bahasa saya itu sing siji seneng iktikaf nang masjid, sing siji iktikaf nang naik klub. Ketemu tak Pak kira-kira? Nggak ketemu. Al khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat. Ya. Yaitu laki-laki yang baik itu adalah untuk perempuan, laki-laki yang buruk adalah untuk perempuan-perempuan yang buruk, ya. Dan perempuan-perempuan yang buruk cocok kangge wong lanang sing buruk moralnya. Wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat. Perempuan-perempuan yang baik itu hanya cocok ketemu dengan laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik itu hanya cocok dengan perempuan-perempuan yang baik. Siapa laki-laki perempuan yang baik? Itu adalah laki-laki perempuan yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan walibasut taqwa dzalika khair. Karena laki-laki perempuan itu kayak pakaian, dan pakaian yang terbaik itu adalah pakaian ketakwaan. Laki-laki perempuan yang terbaik adalah perempuan laki-laki yang bertakwa kepada Allah. Kalau itu ketemu Mbak, sudah nyaman itu. Jadi warajulan tahabba fillah ijtama'a alaih. Jadi keduanya itu bersatu atas dasar Allah, atas dasar iman, wa tafarraqa alaih,
Dan kemudian keduanya berpisah karena Allah. Bukan karena soal apa? Bukan karena soal wajah, bukan karena soal kekayaan, bukan karena soal yang lainnya, atribut-atribut keduniaan, dan tidak itu. Tetapi itu adalah berpisah karena Allah. Karena mereka tersebut itu sudah mulai firaq, mulai kemudian meninggalkan nilai-nilai agamanya, ya sudah berpisah. Jadi perpisahan bukan soal materi, bukan soal jabatan. Nah sekarang ini kan banyak Pak. Orang itu dekat ke pemerintah karena tambang tumbang. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita berikutnya. Kita lanjutkan. Haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Sufyan an Ibrahim bin Maisarah an Tawus an Ibni Abbas dari Ibnu Abbas qala ia berkata. Ini adalah para ulama sepakat bahwa ini perkataan daripada Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas itu adalah paman sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah anak daripada pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas itu mendapatkan doa yang istimewa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang terkenal, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia dalam agama dan kemudian ajarkan kepadanya tentang takwil. Maka kemudian Abdullah bin Abbas itu ketika beliau tersebut itu mengupas Al-Quran, tidak ada para sahabat yang berani membantahnya. Maka ketika Umar bin Khattab mengajak Abdullah bin Abbas, kita cerita dulu ya. Ketika mengajak Abdullah bin Abbas untuk kemudian masuk dalam ruang musyawarah orang-orang yang dewasa, orang-orang tokoh, maka kemudian ada yang mencibir, lah ada cilik kok mlebu kene. Kan gitu toh Pak. Biasanya kan gitu toh. Cilik anu ngene njaba kono lho. Tapi kemudian apa? Umar bin Khattab tersebut itu mengatakan, wahai orang-orang tokoh katakan itu. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang ayat Allah? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka mereka sepakat bahwa ayat itu adalah akan datang kemenangan dan pertolongan Allah dan kemenangan. Mereka gembira dengan ayat itu, Pak. Tetapi ketika kemudian disodorkan kepada Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, kata Umar, wahai Abdullah bin Abbas, tolong kau terangkan tentang ayat itu. Apa kata Abdullah bin Abbas? Dia bersedih karena ayat itu menunjukkan akan habis, akan selesai masa tugasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebentar lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan wafat. Beda cara menganalisa ayat itu, beda Pak, tajam sekali. Itulah Abdullah bin Abbas. Itu ya Pak ya. Sing liyane sewenang, sing orang ini sedih karena ayat itu menyiratkan bahwa Rasulullah sebentar lagi sudah selesai masa tugasnya. Artinya akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan menyempelekan anak kecil, Pak. Itu ya. Apalagi soal baca Al-Quran, Pak. Anak-anak kecil sekarang itu luar biasa. TPQ sekarang ini jauh lebih fasih daripada orang tuanya. Bagus-bagus anak-anak sekarang, Pak. Mulai ini ojo mari ini, saya itu lebih senang kalau mereka itu jadi imam saya daripada saya jadi imam mereka. Nah, para jamaah sekalian,
Kembali lagi Ali bin Abbas, dari Ibnu Abbas, qala, ia berkata. Yang berkata siapa ini, Mbak? Abdullah bin Abbas. An-ni'amu tukfaru. Ada nikmat-nikmat yang kemudian diingkari. Warrahimu tuqta'u. Dan kemudian silaturahim itu sudah tuqta'u, dipotong, diputus. Sudah kemudian tidak mau mensyukuri nikmat, kemudian tidak mau silaturahim. Walam nara mithla ma tuqaribul qulub. Jawab, wa ma nara mithla taqarubil qulub. Dan kami tidak melihat lagi kedekatan hati. Jadi kami tidak melihat lagi keakraban hati. Kenapa? Karena nikmat itu sudah diingkari dan kemudian tidak terjadi silaturahim. Itu menunjukkan bahwasanya tidak terjadi keakraban hati satu dengan yang lainnya. Loh, ngono itu kadang soal materi, Pak. Silaturahim itu buyar karena soal materi. Betul, Pak ya? Dulure sing siji suke gaya. Ya. Biyen seneng anjang sana, saiki geleme diparani. Ra gelem marani. Sing siji, mosok kene tok sing marani. Lho kono lah marani. Nah, ya ta? Nah, jadi egosentris ini yang menjadikan terputusnya silaturahim. Nah, para jamaah sekalian, pernyataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an adalah sebuah perkataan atau asar dari sahabat, bukan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan ini berisi nasihat dan pengamatan mendalam tentang sifat manusia dan pentingnya keharmonisan hubungan satu dengan yang lainnya. Jadi artinya apa? Terkadang dengan materi orang itu buyar. Coba, Pak. Ada orang yang tadinya itu berteman akrab. Teman akrab, Pak. Sudahlah. Runtang-runtung rona-rono. Suatu ketika satunya itu diuji. Ekonominya jatuh. Lalu kemudian temannya itu berhutang kepada temannya tadi itu. Ya, aku nyele duit po. Lalu kemudian raiso bayar. Saat itu kemudian putus. Paham itu, Pak ya? Maka kemudian bagaimana? Ya apa caranya ora putus itu? Wis lek ono koncomu itu kemudian berhutang, sudah enggak usah hutang. Karena apa? Kamu tahu kekuatannya itu. Wis ke ono wae. Niatlah sedekah, itu jauh bisa mengakrabkan pertemanan itu daripada engkau kasih hutangan mari ini ora iso nyaur terus mari ngono buyar. Sing kono arep nyedhek ya sungkan ra iso bayar, ra iso nyaur. Sing kene ndelok itu ya wegah. Wah, rek iki ngomonge utang tapi belah-belah ora tahu. Nah. Jadi terkadang soal materi, Pak. Terputusnya silaturahim juga soal materi. Soal keduniaan itu, Pak. Itu bisa segalanya itu. Suami istri cerai juga karena materi. Loh, karena itu, Pak. Jadi sekali lagi, maka kenapa sih pasangan yang memiliki keagamaan yang bagus itu akan bisa bisa menjaga daripada kesakinahan di dalam rumah tangga itu. Nah, ada kalimat an-ni'am tukfaru, pernyataan Ibnu Abbas. An-ni'am tukfaru itu adalah nikmat-nikmat yang diingkari. Ini adalah pengamatan bahwa manusia cenderung melupakan dan mengingkari nikmat kebaikan yang telah diberikan kepadanya. Kecenderungan, Mbak. Oleh karena itu kalau kita tersebut itu dikasih kebaikan oleh orang lain, yang pertama, Pak, sanjunglah dia dan doakan kebaikan orang itu. Paham itu, Pak ya?
Dan Allah sendiri menyuruh agar supaya kita itu tidak melupakan jasa baik orang lain. Ya Pak ya. Jadi lah ono koncone melakukan kebaikan kepada kita, itu hendaklah kita ingat-ingat Pak jasa mereka itu. Tapi kalau kita melakukan kebaikan kepada mereka, ra usah dieling-eling. Paham Pak ya? Jadi kalau ada orang itu berbuat baik kepada kita, sekecil apapun hargai. Paling tidak itu adalah dengan mendoakan mereka akan kebaikan. Apa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang pada ayat 237. Kita lihat Pak ya. Al-Baqarah 237. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apalagi ini soal perceraian, Mbak. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah. Wa in dan jika talaqtumuhunna kalian itu mencerai mereka istri-istri itu min qabli an tamassuhunna sebelum kalian menyentuhnya, sebelum kalian mencampurinya. Kan ada orang itu, Pak. Jadi bercerai durung apa-apa cerai. Bahkan durung akad nikah wis buyar, Pak. Ngerti ya? Macam-macam sekarang ini. Ya. Jadi tuase pengulune teko ado-ado marine wurung, Mbak. Karena sesuatu hal. Lek enggak ngono terjadi kemudian akad nikah, mari ini kemudian dari walinya itu memukul daripada kemanten laki-lakinya. Macam-macam sekarang ini. Buyar itu kemudian. Lho lha opo lek katik ngono iku nyewa terop barang lho lha opo. Ya. Jadi wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna jika kalian tersebut itu mencerai mereka istri min qabli an tamassuhunna sebelum kalian tersebut itu menyentuhnya, sebelum kalian mencampurinya, wa qad faradtum lahunna fariidah padahal kalian itu sudah menentukan kewajiban kalian yaitu mahar. Wis ditetapkan tapi belum disentuh kemudian cerai, maka kemudian apa Pak? Fanis fuma faradtum, maka kemudian hendaklah yang harus dibayar itu adalah separuh daripada mahar yang kalian bayarkan itu. Tapi iki lah gak cocok kangge wong Indonesia, Pak. Apa mana sing mahare iku kemudian mukena alat sholat. Halo? Ngerti ya? Jadi kalau ini adalah wilayah-wilayah daerah-daerah yang maharnya mahal-mahal itu, Pak. Kalau di luar Jawa kan ada itu yang mahal-mahal itu. Wong Jawa itu murah meriah, Pak. Ngono yo gak tanggung jawab sing lanang kebajet kan itu. Ya. Jadi ketika kalian itu mencerai mereka istri sebelum kalian itu mencampurinya, sedang kalian itu sudah menetapkan maharnya, disebut ya angkah tuka wazawwajtuka, lalu kemudian dijawab mobil tuh sampai keliru saking senengnya itu mobil tuh kolbi tuh nikah mobil tuh nikah wa tazwijaha, kemudian bil mahril madhkur berupa apa ini halan sudah, Pak. Tapi maharnya ya juga enggak banyak, cuman rumah ya tipe 56, rumah tipe 75 yang harganya sekarang luar biasa. Kalau kemudian sudah ditetapkan
lalu kemudian kalian mencari sebelum mencampurinya, maka kemudian fanis fuma faradtum. Maka yang terbayar itu adalah separuh dari apa yang mahar yang kalian tetapkan. Illa ayyafuna, kecuali kalau mereka dari keluarga istri itu adalah mereka memaafkan, au ya'ful ladzi biyadihi uqdatun nikah. Sekali lagi, iki gak cocok sing mahare apa Pak? Seketewu ya, tapi bayar separuh itu piye toh Pak? Apa mana kemudian maharnya seperangkat alat sholat tuku ning gene pasar turi regane 150. Apa ya dipotong ngono Pak? Apa mana seperangkat alat sholatnya mukenanya itu kemudian putungan yang apa? Yang jadi dua atasan dengan bawahan apa non dukuran itu Pak? Jadi nggak apa namanya nggak cocok kalau dengan itu. Ini adalah di wilayah-wilayah kayak Arab Saudi maharnya mahal itu baru itu adalah dibayar separuh. Kecuali kalau kemudian yang apa? Yang keluarganya tersebut itu memaafkan baru kemudian bebas. Tapi apa kata Allah? Nah, lalu kemudian wala tansawul fadla bainakum. Ini Pak, tolong ini perhatikan ini. Wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan keutamaan atau kemudian jasa baik bainakum di antara kalian. Kalian jangan melupakan jasa baik di antara kalian. Hargai kebaikan orang lain. Jadi ucapan terima kasih itu ternyata nggak mudah, Pak. Karena apa? Padahal Allah itu asy-syakur. Allah itu adalah maha menghargai. Sekecil apapun itu akan kita tersebut itu akan apa? Dikasih nilai pahala kebaikan. Manja abil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa orang yang datang dengan membawa satu kebaikan, maka baginya akan mendapatkan 10 coba. Sekecil apapun, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang yang melakukan sekecil apapun kebaikan, yarah, akan diperlihatkan iki lo amalmu biyen. Ya. Misalkan senyum iku ora bondo to, Pak. Ya. Itu ada nilainya dan Allah tidak meremehkan. Kemudian Allah tidak sampai kemudian menghilangkan hal-hal yang kecil dari kebaikan kita. Nah, kalau Allah itu adalah menghargai amalan kita, ya awak dhewe kudune menghargai jasa baik orang lain. Wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah itu adalah basir, maha melihat bima ta'malun terhadap apa yang kalian kerjakan. Coba ya. Maka Rasul itu luar biasa. Kalau kemudian Rasul itu contoh Rabi'ah al-Aslami, Pak. Di mana Rabi'ah al-Aslami itu adalah sahabat Nabi yang kemudian beliau tersebut itu membawakan air ember untuk keperluan Rasul. Keperluan apa, Pak? Untuk kemudian bersih-bersih dan kemudian berwudu. Lalu kemudian Rasul itu menunjukkan bahwa beliau itu menghargai, alah ya pancene kue umatku ya kudune ngono. Enggak begitu. Nabi itu mengatakan salni, wahai Rabi'ah, mintalah kamu kepadaku. Maka kemudian apa kata Rabi'ah? Ya Rasul, aku minta agar supaya aku menjadi murafaqataka fil jannah. Aku menjadi temanmu di surga. Terus Nabi apa ngono? Kedukuran. Enggak begitu, Pak. Tapi Nabi justru menawari lagi. Kemudian apalagi yang kamu minta? Zaka ya Rasul, itu aja ya Rasul. Maka kemudian Rasul mengatakan, kalau kamu tersebut itu ingin menjadi temanku di surga, tolonglah
ya, agar supaya engkau tersebut itu bikasratis sujud, memperbanyak sujud. Jadi Nabi itu memberikan penghargaan kepada kebaikan siapapun. Orang yang kemudian memberikan kebaikan kepada Nabi, dia hargai itu. Diapresiasi. Wah, bahasanya keren itu. Keren itu. Jadi artinya asyakur itu adalah maha mengapresiasi. Nah, itu ya. 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 Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, AI. Nah, ya, jadi apa? Artinya apa? Ketika coba suami bisa menghargai istri, istri biasa bisa menghargai suami. Aman Pak rumah tangga itu. Orang tua bisa menghargai anak. Anak kemudian tolong nak ya. Terus ya Pak sudah kemudian terima kasih nak ya, jazakallah, mendoakan jazakallah khairan. Kira-kira anak seneng gak Pak kalau diperlakukan gitu? Seneng. Dia seneng Pak. Tapi lah bapaknya gak tahu ngomong matur suwun, tapi anak kemudian diberi bapaknya, ngomong apa? Matur suwun lah. Ayah itu loh gak pernah bilang matur suwun. Nah, anak itu merekam loh Pak. Apa yang kita lakukan itu mereka merekam. Karena anak itu plagiat ulung Pak. Ngerti ya? Anak kecil itu plagiat ulung. Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu direkam. Dan nanti anak ini kalau bahayanya kalau yang dilihat, yang didengar itu adalah sesuatu yang buruk. Terus anak ini kurang mendapatkan pendidikan yang baik. Bahaya Pak. Ya. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali. An-ni'amu tukfaru. Yang kedua itu adalah warrahimu tuqta'u. Dan hubungan kekerabatan diputus. Ini menyoroti betapa seringnya terjadi pemutusan silaturahim atau hubungan keluarga yang merupakan dosa besar dalam Islam. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Ramal buswargo orang yang memutus silaturahim. Lalu kemudian yang ketiga adalah walam nara mithla taqarubil qulub. Dan kami belum pernah melihat sesuatu yang menyamai kedekatan hati. Ini adalah poin utama dan penutup dari nasihat daripada Ibnu Abbas setelah menyebutkan dua keburukan umum yaitu kufur nikmat dan memutus silaturahim. Maka Ibnu Abbas menekankan bahwa tidak ada sesuatu yang lebih baik, lebih mulia atau lebih efektif dalam menjaga hubungan dan mencegah keburukan dibandingkan persatuan hati. Nilainya mahal, Pak. Maka kemarin alhamdulillah Allah memberikan nikmat pada saya. Saya itu dikumpulkan dengan keluarga besar, Pak. Teko wong tua, kemudian anak, mantu, cucu. Itu semuanya umroh bareng, Mbak. Dan saya dicangking. Ngerti ya, dicangking, ngerti ya. Saya melihat keakraban mereka itu, Masya Allah, itu inspiratif bagi saya. Ya, bagaimana kemudian yang muda itu kemudian menghargai yang tua. Bagaimana yang tua menyayangi yang lebih muda. Masya Allah, itu luar biasa. Maka bukan termasuk umatku, kata Nabi, manakala yang tua itu adalah tidak pandai menghargai, tidak menyayangi yang muda, dan yang muda tidak pandai menghargai yang tua. Saya melihat itu, Masya Allah, akrab, nyaman itu. Lalu kemudian saya berdoa mudah-mudahan nanti keluarga anak cucu itu kemudian bisa paling tidak kayak begitu memper-memper itu. Syukur-syukur kemudian di atasnya lagi. Nyaman Mbak kalau keluarga itu umroh bareng, budal nenggene,
Masjidil Haram bareng, kemudian budal nanggane Masjid Nabawi bareng, penuh dengan senyum. Apa gak seneng gitu itu Pak? Jadi mereka itu kaya tapi rukun. Nah yang repot itu gak soge. Nah ini kan kacau balau ya itu. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah keluarga. Kita menjadi keluarga yang dijaga oleh Allah persatuannya, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan yang belum berpasangan mudah-mudahan segera mendapatkan pasangan. Para jamaah sekalian, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.